Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rangga Hidayat. Saya Maulana. Dan saya Dina Rafli. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi perkembangan kemampuan peserta didik. Saksikan video penjelasan berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang berkaitan dengan proses berpikir seperti mengingat, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Ini adalah domain pengetahuan dan intelektual seseorang. Contohnya, 1. Mengingat fakta, 2. Memahami konsep, 3. Menerapkan, 4. Menganalisis, 5. Mengevaluasi, 6. Menciptakan. Yang kedua ada pengertian kemampuan afektif. Kemampuan afektif adalah kemampuan yang berhubungan dengan sikap, emosi, nilai, dan minat. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang merespons secara emosional terhadap pengalaman belajar. Contohnya, yang pertama ada penerimaan, kedua menanggapi, ketiga menghargai, keempat mengorganisasi nilai, kelima karakterisasi nilai. Yang ketiga ada kemampuan psikomotorik. Kemampuan psikomotorik adalah kemampuan yang berkaitan dengan gerakan fisik dan keterampilan motorik, terutama yang membutuhkan koordinasi antara otak dan tubuh. Contohnya, 1. Meniru, 2. Memanipulasi, 3. Presisi, 4. Artikulasi, 5. Naturalisasi. Kesimpulan, aspek kognitif, pengertian proses berpikir, fokus, pengetahuan, dan intelektual. Contohnya, menyelesaikan soal matematika. Yang kedua, aspek afektif, pengertian sikap dan nilai, fokus, emosi, dan perasaan. Contohnya, menunjukkan rasa hormat kepada guru. Yang ketiga, aspek psikomotorik, pengertian gerak fisik, fokus keterampilan motorik, contoh mengoperasikan mesin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengembangan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama itu ranah kognitif. Ranah ini berkaitan dengan proses berpikir, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Menurut taksonomi Bloom, ranah kognitif terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama itu mengingat. Mengingat itu contohnya itu kayak menghafal fakta dan konsep. Yang kedua itu memahami. Contohnya itu kayak menjelaskan konsep dengan kata sendiri tuh. Yang ketiga menerapkan. Contohnya itu menggunakan informasi dalam situasi baru. Yang keempat menganalisis, menguraikan informasi menjadi bagian-bagian kecil. Yang kelima mengevaluasi. Contohnya itu menilai informasi berdasarkan kriteria tertentu. Yang keenam, menciptakan, menghasilkan ide atau produk baru dari informasi yang dipelajari. Cara untuk pengembangan yaitu menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Terus yang keduanya memberikan tugas berbasis pemecahan masalah. Yang ketiganya melibatkan siswa dalam proyek penelitian atau eksperimen. Oke, baik. Yang kedua, ranah afektif. Nah, ranah ini berkaitan dengan sikap, nilai, emosi, dan karakter individu. Taksonomi Bloom mengelompokkan ranah afektif menjadi 5 tingkatan. Nah, yang pertama itu penerimaan. Jadi contohnya itu kayak siswa bersedia memperhatikan. Yang kedua itu tanggapan.
Contohnya, siswa mulai berpartisipasi secara aktif. Nah, yang ketiga, penilaian. Contohnya, siswa menunjukkan penghargaan terhadap nilai tertentu. Yang keempat, organisasi. Siswa mulai menginternalisasi nilai dan membentuk sistem nilai pribadi. Nah, yang kelima itu karakterisasi. Contohnya, siswa menjadikan nilai tersebut sebagai bagian dari kepribadiannya. Nah, untuk cara pengembangannya, yang pertama itu memberikan contoh sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang keduanya, mengerjakan nilai-nilai moral melalui cerita, refleksi, dan diskusi etika. Yang ketiga, menggunakan pembelajaran berbasis proyek sosial atau kerja sama tim. Oke, baik. Yang ketiga ini adalah ranah psikomotor. Ranah ini berkaitan dengan keterampilan fisik dan koordinasi motorik. Menurut Simpson, ranah psikomotor memiliki beberapa tingkatan perkembangan. Nah, yang pertama itu persepsi. Nah, contohnya mengenali pola gerakan. Yang kedua, kesiapan, bersiap melakukan suatu keterampilan. Yang ketiga itu ada respon terpadu. Contohnya itu meniru atau mencoba keterampilan dengan bimbingan. Yang keempat itu mekanisme. Contohnya itu mulai melakukan keterampilan dengan percaya diri. Yang kelima respon kompleks. Contohnya itu melakukan keterampilan dengan tingkat ketepatan tinggi. Yang keenam, adaptasi. Contohnya itu menyesuaikan keterampilan dengan situasi baru. Yang ketujuh, kreativitas, mengembangkan gerakan baru. Nah, cara pengembangannya yaitu pertama itu latihan fisik dan demonstrasi langsung. Terus yang keduanya simulasi dan praktek berulang. Yang ketiganya kegiatan seni, olahraga, dan keterampilan tangan. Kesimpulan, pengembangan ketiga ranah ini harus dilakukan secara seimbang dalam proses pembelajaran pendekatan holistik yang menginteraksikan aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotor. Keterampilan akan membantu individu berkembang secara optimal. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian karakteristik perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor. 1. Perkembangan kognitif. Karakteristiknya yaitu 1. Pemahaman konsep. Anak mulai memahami konsep-konsep dasar seperti bentuk, warna, dan ukuran. Yang kedua, pengembangan bahasa. Anak mulai mengembangkan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, pemecahan masalah. Anak mulai mengembangkan kemampuan pemecahan masalah menggunakan logika atau penalaran. Yang keempat, mengembangkan memori. Anak mulai mengembangkan kemampuan memori baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, perkembangan afektif. Karakteristiknya 1. Mengembangkan kesadaran diri. Anak mulai mengembangkan kesadaran diri, termasuk mengenali emosi dan kebutuhan diri sendiri. Yang kedua, mengembangkan hubungan sosial. Anak mulai mengembangkan hubungan sosial. Yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai. Anak mulai mengembangkan nilai-nilai, termasuk mengenali mana yang benar dan salah. Yang keempat, mengelola emosi. Anak mulai mengembangkan kemampuan mengelola emosi. Yang ketiga, perkembangan psikomotor. Karakteristiknya 1. Mengembangkan keterampilan motorik. Anak mulai mengembangkan keterampilan motorik, termasuk mengkoordinasikan gerakan tangan, kaki, dan mata.
Yang kedua, mengembangkan keseimbangan dan koordinasi. Anak mulai mengembangkan keseimbangan dan koordinasi, termasuk mengkoordinasi gerakan tubuh dan mengembangkan keseimbangan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan olahraga, yaitu anak mulai mengembangkan keterampilan olahraga termasuk berlari, berjalan, melompat, dan melempar. Yang keempat, mengembangkan keterampilan bergerak. Anak mulai mengembangkan keterampilan bergerak termasuk berjalan, berlari, dan mengendarai sepeda.